Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita tentang akhir hidup orang baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Jala halak akan napatas marroha, marsinodang sugu songon sodang ni langit. Jala nasida akan menugu-nugu torop halak tuhati goran, marsinodang songon bintang rodi saliling-lilingna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam pasal terakhir kitab Daniel digambarkan tentang kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya kitab Daniel sering disebut sebagai kitab apokaliptik atau menggambarkan tentang akhir zaman. Hal yang sangat unik ketika dibahas tentang apa nanti yang akan terjadi dengan manusia ini. Apakah manusia itu akan menerima upah di dunia ini atau akan menerima upah nantinya? Ini menjadi sebuah kenyataan dan harapan bagi orang beriman bahwa setiap kebaikan itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itulah manusia yang selalu setia untuk berbuat baik di hadapan Tuhan meskipun tidak menerima balasan dari orang lain atau bahkan di dunia ini, menurut kitab Daniel akan indah pada waktunya. Oleh karena itulah kita hidup berpengharapan tidak hanya di dunia ini, tidak hanya sebatas pandangan mata, tetapi kita berpengharapan jauh ke depan ada kehidupan yang indah bagi orang yang benar, bagi orang yang selalu berbuat baik. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam ayat 3 dibahas tentang orang yang benar dan orang yang menuntun akan mendapatkan posisi atau keadaan yang sangat berbeda nantinya. Orang benar dan orang yang selalu menuntun digambarkan akan bercahaya seperti langit dan seperti bintang di langit. Digambarkan begitu indah. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata sejak perjanjian lama kehidupan manusia itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kita mengenal Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga orang yang benar itu tidak hanya benar untuk dirinya, tetapi bagaimana kebenarannya itu berdampak kepada orang lain. Apakah orang benar itu mengajari sesamanya, menuntun sesamanya? Apakah orang benar itu mengarahkan sesamanya kepada Tuhan? Hal ini jugalah yang menjadi penekanan Yesus kepada setiap orang percaya. Bukti manusia beriman bukan sebatas pengakuan, tetapi bagaimana dia berguna untuk orang lain. Bagaimana dia bisa mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Melalui khotbah-khotbah di bukit, melalui kitab Injil Matius, manusia harus menjadi garam dan terang. Dia harus seperti pelita yang diletakkan di atas atau di tempat yang tinggi yang bisa menerangi orang. Manusia itu harus menjadi berkat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Manusia itu harus mampu memberi kepada sesamanya. Artinya sangat nyata yang dinamakan
orang percaya, dia harus bisa menunjukkan gambaran Tuhan kepada sesamanya melalui perbuatannya. Dalam Matius 25:40, apa yang kita berikan kepada seseorang yang paling hina, itu kita melakukannya untuk Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri atau kita tidak bisa mengatakan aku adalah orang beriman, aku rajin beribadah, aku rajin memberikan persembahan, atau aku rajin berdoa. Tuhan meminta bagaimana agar manusia itu mampu menjadi terang untuk sesamanya. Bapak Ibu saudara terkasih, ini juga terlihat dalam pergaulan kita. Apakah pergaulan kita itu mendekatkan orang lain kepada kebaikan, mendekatkan orang lain itu kepada Tuhan, atau jangan-jangan terjadi sebaliknya, yang awalnya seseorang itu sudah baik tetapi bersahabat dengan kita justru semakin buruk. Yang seharusnya terjadi adalah dia dengan perilakunya yang buruk ketika bersahabat dengan kita, dia menjadi jauh lebih baik. Dan Yesus sangat keras mengatakan kepada orang-orang yang menyesatkan anak-anak, lebih baiklah dia mengikatkan batu kilangan, batu yang sangat besar ke lehernya, dan melemparkan batu itu ke dalam air yang sangat dalam. Artinya lebih baik dia mati. Sungguh sangat tegas Yesus mengatakan manusia itu dikatakan beriman ketika dia bisa memanggil orang lain, mengarahkan kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata kehidupan orang beriman itu tidak selesai di dunia ini. Kita tidak boleh berpengharapan mengatakan ketika kita orang beriman, percayalah akhir hidup kita itu akan sangat indah, akan sangat mulia. Kita akan memperoleh perlakuan yang sangat luar biasa. Ternyata menurut teks ini tidak. Bisa jadi orang benar itu hidupnya di dunia ini tidak baik. Akhir hidupnya tidak seperti yang diharapkan. Mungkin penuh dengan penghinaan karena kebaikannya, penuh dengan penolakan karena kebaikannya, seperti Yesus. Yesus dengan kebaikannya tidak dimuliakan pada akhir hidupnya, tetapi Tuhan memuliakan Yesus. Tuhan menempatkan Yesus di sisi kanannya karena dia berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, berpengharapanlah jangan di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu tetaplah menjadi orang benar dimanapun kita berada, dan biarlah kebenaran itu mengarahkan sesama kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan selalu mengajarkan kami untuk menjadi orang yang benar, yang mampu mengajarkan sesama kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.